Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 9 September 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari surat Rasul Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9, yang menegaskan kepada kita bahwa Paulus menganggap semua orang menjadi segala-galanya baginya untuk menyelamatkan mereka semua, dan untuk itulah maka pemberitaan Injil merupakan keharusan bagi dirinya. Ia menegaskan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Dan dalam mewartakan Injil, upahnya adalah boleh mewartakan tanpa upah. Sedangkan dari bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita perumpamaan mengenai orang buta yang membimbing orang buta. Kalau itu terjadi, maka kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Demikian juga ditegaskan kepada kita agar kita mengambil balok dari mata kita sebelum kita mengeluarkan atau mengingatkan kepada saudara kita untuk mengeluarkan selumbar dari mata mereka. Balok di mata kita harus kita ambil agar kita lebih jelas melihat orang lain. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama jelas apa yang mau dikatakan Paulus kepada kita. Semua orang adalah milik kita, dan untuk itu kita harus menyelamatkan mereka. Caranya adalah dengan mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maka mewartakan Injil bukanlah manasuka, tetapi suatu keharusan bagi kita untuk mewartakan kepada dunia. Siapapun juga tanpa kecuali mendapat tugas untuk pewartaan Injil keselamatan. Hanya caranya masing-masing berbeda. Bisa dengan pewartaan atau pengajaran, bisa dengan nasihat, bisa dengan teladan hidup sebagai anak-anak Allah. Semuanya merupakan bentuk dari kita dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dengan demikian, kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan berbagai macam cara, di tengah masyarakat, dalam keluarga, dan dalam pekerjaan, harus mewartakan Injil Kerajaan Allah menurut panggilan kita masing-masing. Karena kita
Seperti Paulus menegaskan kepada kita, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Demi keselamatan dunia, demi keselamatan banyak orang. Maka pertanyaan permenungan kita, sudahkah hidup, karya, dan pekerjaanku merupakan bentuk pewartaan kabar gembira kepada dunia, kepada sesama? Kita mencari bentuk-bentuk di mana kita akhirnya benar-benar menjadi pewarta bagi semua orang dengan cara kita masing-masing. Dari bacaan Injil, Yesus pertama-tama ingin menegaskan agar kalau kita mau membimbing, mendamping orang lain, kita lebih dahulu memperbaiki diri. Kita lebih dahulu koreksi diri, refleksi diri. Sehingga apapun yang kita kerjakan untuk orang lain sudah beres di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menegur orang, kita refleksi dulu. Kita lihat apakah ada yang menghalang-halangi pewartaan kita dengan tindakan kita yang salah. Jangan sampai orang menjadikan tindakan kita yang salah sebagai bumerang. Maka kita diajak refleksi dengan benar agar balok di mata kita bisa terhilangkan, dan dengan demikian kita bisa menasihati atau mewartakan kabar itu, kabar sukacita kepada sesama. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin membawa kabar sukacita, maka kita pun harus hidup di dalam sukacita itu. Di mana sukacita kita temukan kalau kita selalu hidup bersama Yesus, melaksanakan kehendak dan sabda-sabdanya. Ada pepatah mengatakan, gajah dibelangkoni, iso khotbah ning orang iso nglakoni. Bisa berkhotbah, bisa menasehati, tetapi tidak bisa melaksanakannya. Jangan-jangan kita dikatakan sebagai orang munafik, orang Farisi yang mudah untuk menyampaikan ajaran, tetapi kita tidak melakukannya. Untuk itu, balok di mata kita harus kita hapus, kita hindari, kita lepaskan, agar kita mudah untuk melihat pekerjaan orang dan mengeluarkan selumbar dari mata seseorang. Dengan kata lain, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melaksanakan kehendak Allah, berbuat baik, menjadikan Yesus sebagai segala-galanya bagi kita, dan baru kita melangkah mewartakannya kepada sesama. Semoga dengan demikian kita mampu mengeluarkan selumbar dari mata seseorang, karena kita bisa melihat dengan jernih, karena balok sudah kita singkirkan. Maka pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita sudah merefleksikan diri kita sendiri? Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita akan mampu untuk menasehati, menegur orang lain? Kita jangan menjadi gajah dibelangkoni, tapi harus menjadi orang yang bisa
menerima, mengamalkan sabda Tuhan dan mengajarkannya kepada sesama. Semoga akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat sabda-sabda-Mu kami Kau ingatkan untuk menyadari tugas dan tanggung jawab kami sebagai pewarta kabar gembira. Dan kami juga keingatkan sebagai pewarta kabar itu, hendaknya kami pun tinggal di dalam kegembiraan, sehingga kami akan mampu untuk mewartakannya kepada sesama. Buatlah kami mudah untuk refleksi diri, untuk mendengarkan sabda dan melaksanakan sabda itu sebelum mengajarkannya kepada orang lain, agar akhirnya apa yang kami hidupi, apa yang kami dengar, itulah yang kami wartakan, sehingga akhirnya pewartaan kita dengan mudah diterima oleh sesama. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang mengalami banyak tantangan, kesulitan, entah kesehatan terganggu karena penyakit, semoga Engkau menyembuhkan. Entah beban yang berat dengan berbagai permasalahan, semoga Engkau ringankan. Yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya, sehingga mereka mengalami kasih karunia-Mu. Pendek kata Tuhan, dampingi, berkati, bimbinglah umat-Mu. Kami masih berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau berkati, dan Engkau angkat penyakitnya agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkan pengharapannya, dirinya, juga keluarganya. Dan semoga Engkau Tuhan berkenan melimpahkan berkat kepada kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan untuk jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan benar, agar kita terhindar dari segala penyakit. Kita bersyukur bersama Romo Danar yang hari ini merayakan ulang tahun tabisan yang perdana. Semoga ia semakin setia dalam panggilan dan mampu melayani umat di Kudus dengan penuh sukacita. Biarlah kesehatan, kekuatan dan kesetiaan sungguh ia miliki. Saya undang umat untuk ke gereja karena kuota masih banyak. Dan sedikit pengumuman dalam rangka ulang tahun Kota Kudus, maka besok Minggu ada kegiatan, salah satunya adalah sepeda santai. Oleh karena itu, akses masuk ke Simpang 7 banyak ditutup dan umat kesulitan untuk ke gereja, maka perayaan Ekaristi pada pukul 5.30 atau misa fajar untuk besok Minggu ditiadakan. Jadi kita hanya akan mengadakan Ekaristi pada jam 8 pagi dan jam 5 sore hari Minggunya, atau umat bisa pergi ke gereja Sabtu jam 5 sore, khusus hanya untuk besok Minggu 11 September. Mohon menjadi periksa adanya. Akhirnya, mari bersama-sama
kita memberi kesaksian kepada dunia sebagai pewartaan Injil Kerajaan Allah, agar akhirnya gereja kita benar-benar mewujud nyatakan gereja yang bermisi seperti pelindung Santo Yohanes Evangelista. Dengan caranya ia menulis kabar sukacita bagi semua orang. Gereja sekarang ini pun kita masing-masing akan menjadi bagian dalam pewartaan kabar gembira kepada semua orang. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.